Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya, jadi ini aku posisi masih ya, masih di rumah ya. Jadinya ini mau menunggu mandi ya. Jadi aku coba bikin video monolog ya, teman-teman ya. Jadi aku sudah sampai rumah. Maksudnya pulang kerja ya, sudah pulang kerja sampai rumah. Jadi ini menunggu mandi itu juga makan malam. Aku coba bikin video gitu ya, video monolog untuk teman-teman gitu ya. Jadi ini tadi terlintas ya di pikiran aku setelah membuat video sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Jadi aku terlintas untuk bikin karena ini aku melihat nggak bisa ditunda gitu ya. Jadi aku langsung lanjut lagi untuk bikin video monolog yang ini khusus membahas tentang jenis-jenis hantu ya teman-teman ya. Bukan jenis hantu, bukan bentuk jenis atau apa gitu, tapi klasifikasi hantu gitu ya yang pernah aku lihat gitu ya seumur hidup gitu teman-teman ya. Iya, jadi aku bikin video monolog ini, habis itu aku langsung mandi ya teman-teman ya. Iya, jadinya video ini nggak diedit ya, tidak ada skrip juga ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada gangguan-gangguan suara atau aku bicaranya naik turun gitu, tidak lancar gitu ya, karena ini tidak ada skrip juga, aku langsung bicarakan apa yang aku pikirkan gitu ya, karena aku suka ya konsep di Grand Monolog ini adalah monolog yang sesuatu yang natural gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak dibuat-buat, tidak diedit, tidak dibikin bagus mesti sempurna atau apa, enggak ya. Jadi aku ngomong ya seperti ngomong apa adanya, berbicara dengan teman gitu. Aku bicara, ada orang yang dengerin gitu, dan dengan santai aja gitu ya, tidak perlu formal-formal atau bagaimana gitu ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa jelas ya mendengarkan dan juga bisa dapat sesuatu lah. Jadi intinya dari video Grand Monolog, setiap video Grand Monolog ini tuh mesti ada sesuatu yang teman-teman bisa dapatkan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan oh gitu ya, ya udah gitu, tapi mungkin bisa dilihat ada manfaatnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi aku juga pengen menyampaikan sesuatu yang baik ya, selalu yang baik kepada teman-teman gitu ya. Ya, jadi kita balik ke topik ya. Jadi untuk kali ini aku coba akan bahas tentang klasifikasi hantu ya yang pernah aku temuin gitu ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, dalam hidup aku melihat banyak sekali ya penampakan, atau penampakan itu kan teman-teman tahu ya dari ciri khas aku ini, aku selalu seperti hantu ya. Jadi hantu ini adalah kumpulan dari segala macam ya. Jadi mungkin kayak jin, atau ya orang sebut jin, atau orang sebut macam-macam gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi hantu ini aku lihat nih ya, ada hantu yang mungkin aku nggak tahu ya kenapa bisa begitu ya. Ada hantu yang jenis yang paling tinggi ya menurut aku ya. Ini hantu ini bagus gitu teman-teman. Oke gitu ya. Oke dalam arti visualnya oke gitu teman-teman. Kenapa oke? Jadi ada hantu yang dia tuh bentuknya seperti manusia gitu teman-teman. Dia melakukan pergerakan seperti manusia. Dia jalan kaki di bawah matahari, tapi dia tetap tidak ada bayangan ya. Tidak ada bayangan dan cenderung pucat ya. Tampangnya pucat dan ekspresi mukanya datar ya. Jadi tidak ada ekspresi gitu. Tidak senyum, tidak. Jadi blank aja, kayak muka orang blank gitu. Tapi bener, dia kayak seperti manusia gitu. Seperti manusia pakai baju jalan kaki gitu di bawah matahari, di bawah terik matahari gitu ya, tapi nggak ada bayangannya. Nah, itu ada hantu seperti itu kenapa bisa seperti itu aku nggak tahu teman-teman, itu rahasia alam kali ya. Jadi memang begitu aja gitu, ada seperti itu seperti itu ada ya di jalan, di dalam mall gitu ya. Jadi maaf ya teman-teman ya, lagi ada dahak gitu ya. Jadinya ya itu menurut aku itu hantu yang visualnya bagus, tidak serem begitu ya. Dan dia munculnya juga bukan kayak musik gelap-gelap atau apa, enggak ya. Bahkan di bawah matahari juga ada. Nah itu adalah hantu yang klasifikasi pertama ya yang aku lihat. Nah terus ada juga bentuk hantu yang kedua nih. Bentuk hantu yang kedua ini adalah bentuk hantu kedua ini adalah dia bentuknya ini adalah arwah gitu ya. Dia lebih ke arwah gitu. Nah, ini yang hantu yang kedua ini adalah hantu arwah. Jadi biasanya ini dari orang-orang yang meninggal begitu ya. Jadi yang mungkin yang baru meninggal
yang baru meninggal atau yang meninggal tidak lama gitu ya. Kan aku pernah bilang ya, dalam penglihatan aku setiap orang yang meninggal dia pasti jadi hantu ya, atau arwah gitu ya. Jadi arwahnya itu masih ada di dunia kita, bukan di dunia kita, di dunia ini gitu. Bagi orang yang indigo mungkin bisa melihat begitu ya, tapi tidak terlihat bagi mayoritas orang di dunia gitu ya. Tapi kalau yang kayak aku gini bisa lihat, nah itu memang ada gitu ya. Seperti papa aku yang pernah aku cerita gitu ya, beberapa orang yang aku lihat yang baru meninggal juga kelihatan hantunya, arwahnya gitu ya. Tapi itu tidak berlangsung lama gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat kurun waktu tertentu dia udah nggak terlihat lagi selamanya gitu. Mungkin dia udah pergi ya, udah kemana aku nggak tahu lagi kan. Setelah meninggal kita nggak tahu ya hidup itu bagaimana. Aku sebagai seorang indigo juga tidak punya kemampuan ya untuk bisa tahu ketika setiap orang meninggal itu dia kemana gitu. Aku juga tidak tahu gitu ya teman-teman ya. Nah itu klasifikasi yang kedua ya. Jadi hantu dari orang yang meninggal gitu ya, atau arwah, kita sebutnya arwah ya. Nah terus kalau yang ketiga ini adalah hantu yang dari orang yang meninggal juga. Tapi gini, kalau orang yang meninggalnya wajar, dia akan jadi hantunya nggak serem. Memang tidak seperti hantu klasifikasi yang pertama itu yang visualnya bagus gitu ya. Nah dia pucat aja, tapi dia nggak serem gitu loh. Maksudnya dia pakaiannya ya biasa aja gitu. Juga dia itu adalah hantu yang kayak intinya kayak seperti kita. Jadi siang, sore, pagi juga bisa ada gitu loh. Nah itu yang ya aku bilang tadi itu yang model klasifikasi kedua ya, yang hantu dari orang yang meninggal begitu ya. Nah kalau ada lagi nih yang ketiga ya, yang tadi lanjutin ya. Yang ketiga ini adalah hantu dari orang yang meninggalnya tidak wajar, teman-teman. Nah ini agak serem nih. Yang meninggalnya tidak wajar ini serem, teman-teman. Biasanya yang orang yang bunuh diri, atau orang yang dibunuh, atau orang yang meninggal dalam posisi tidak ikhlas begitu ya, teman-teman. Kan ada orang yang meninggalnya posisinya tidak ikhlas gitu. Adalah teman-teman bisa paham lah ya maksud aku seperti apa gitu ya. Nah ini biasanya ini tampangnya agak-agak serem, teman-teman. Jadinya dia akan mengikuti ya. Jadi misalnya yang pernah aku ceritakan juga ya. Jadi misalnya kalau ada orang bunuh diri, loncat, badannya hancur gitu ya, kakinya putus atau apa, dia visualnya dia jadi hantunya akan seperti itu. Jadi serem gitu teman-teman. Ya, jadi ada orang misalnya tembak kepala, nih kepalanya bolong, dia akan begitu. Ada orang yang bunuh diri gara-gara, atau orang dibunuh karena dipenggal sampai lehernya putus, dia akan begitu. Dia bahkan ada hantu yang jalan-jalan dia pegang kepalanya gitu loh. Ada yang seperti itu. Nah, jadi itu adalah hantu-hantu yang meninggalnya tidak wajar gitu ya. Tidak wajar itu yang 3 faktor tadi ya, menurut aku gitu ya teman-teman ya. Ini disclaimer ya, ini hanya menurut aku gitu. Tiga yang tadi ya, bunuh diri, kedua dibunuh ya, dihilangkan nyawa gitu ya. Yang ketiga adalah orang yang meninggalnya tidak ikhlas gitu ya. Nah itu biasanya seperti itu. Nah itu biasanya itu jarang. Yang seperti itu jarang sekali terlihat di kayak waktu terang ya, kayak waktu siang atau apa, itu jarang. Tapi memang ada, tapi agak jarang. Itu banyakan munculnya ketika udah gelap ya, jadinya udah malam, udah gelap. Nah itu munculnya yang seperti itu ya. Itu yang klasifikasi ketiga ya teman-teman ya. Dan nah yang kalau keempat ini, yang kelas 1, 2, 3 ini tidak menunjukkan tiers atau golongan atau grade A, B, C, enggak ya. Jadi ini cuma random aja gitu ya, random supaya ada pemisahan aja, supaya ada perbedaan gitu ya. Nah, jadi kalau yang keempat ini adalah yang ini. Ini lebih ke jin ya, jin atau hantu gitu ya, hantu atau susah dijelasin ya, karena yang biasa ini adalah merujuk kepada yang biasa teman-teman atau banyak orang suka visualkan gitu teman-teman. Jadi misalnya seperti pocong, atau ada hantu wanita baju putih, atau ada yang baju coklat, ada yang merah juga, ada yang kuning ya, itu orang yang biasanya sebutnya kuntilanak. Nah itu
itu adalah klasifikasi keempat ya. Jadi itu adalah hantu ya, hantu sejenis itulah teman-teman ya. Ya. Ada kan yang bilang seperti hantu yang tinggi gede hitam gitu ya, yang kayak katanya apa genderuwo atau apa ya, itu memang ada begitu ya teman-teman ya. Jadi itu klasifikasi yang keempat ya, jadi hantu. Jadi itu nggak tahu juga, itu kayaknya bukan dari orang yang meninggal, mungkin ya bukan dari orang yang meninggal, tapi memang dia sejenis hantu jin gitu ya. Jadi memang udah begitu gitu. Jadi dia memang udah ada terus gitu loh. Udah lama gitu, udah ada terus dan udah lama gitu ya. Yang seperti itu teman-teman tahu lah ya, hantu-hantu seperti itu. Nah, itu ya adalah yang keempat. Nah, yang kelima ini adalah ini yang terakhir kali ya yang aku klasifikasikan. Tadi yang keempat itu juga ini ya termasuk yang seperti siluman gitu ya. Karena ada juga hantu yang bentuknya kayak ada campuran binatangnya gitu teman-teman ya. Percaya nggak percaya deh teman-teman. Jadi ada yang kayak setengah badan ke atasnya manusia, tapi bawahnya kayak bentuknya kayak nggak jelas gitu. Ada yang bentuknya kayak dibilang kelabang bukan, ular juga bukan gitu. Tapi bukan kaki gitu loh teman-teman. Dia seperti ekor gitu, seperti pemanjang. Tapi dibilang ular bukan. Tapi ada kakinya juga, kakinya dibilang kelabang juga bukan. Jadi ada yang seperti itu gitu loh. Nah itu susah dijelasin sih kenapa bisa ada seperti itu. Aku juga nggak tahu gitu, sebagai seorang indigo juga nggak tahu, cuma bisa lihat aja, oh ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu ya. Itu klasifikasi keempat gitu teman-teman ya. Jadi yang terakhir ini, yang kelima adalah ada jenis hantu tuh yang kalau teman-teman percaya atau tidak gitu ya. Jadi ada hantu tuh yang kayak dia mirip ya seperti yang pertama, tapi dia sesuatu yang dari masa lalu gitu loh teman-teman. Jadinya dia lebih ke berpakaian adat gitu ya, berpakaian adat. Nah itu kalau misalnya di salah satu pulau di Indonesia tuh cukup banyak kayak gitu ya. Jadi pulaunya yang dibilang Pulau Dewata gitu ya teman-teman ya. Jadinya itu cukup ada gitu ya. Tapi dia tidak serem, tapi dia tipe itu juga tidak serem dan juga bisa hadir kapan saja, bisa pagi, siang, kena matahari gitu. Tapi tetap tidak ada bayangan gitu ya teman-teman ya. Jadinya nggak serem, tapi itu kelihatan sekali kalau berkelas gitu loh teman-teman. Hantunya itu berkelas dalam arti dari pakaiannya itu membedakan kepada yang lain, tidak seram, tidak seperti kita juga manusia yang sedang berpakaian. Jadi dia cenderung berpakaian adat ya. Jadi ada manik-maniknya, biasanya ada manik-manik, ada segala macem gitu ya. Nah itu jujur aja aku nggak tahu itu tipe apa gitu ya. Maksudnya dari mana dan apa gitu, tidak tahu, karena dia bentuknya hampir seperti ya manusia, bisa dibilang seperti manusia gitu, cuma dia nggak ada bayangan dan pakaiannya itu bagus gitu ya, kayak pakaian kerajaan zaman dulu gitu ya. Nah itu ada yang seperti itu gitu teman-teman. Jadinya itu yang kelima ya, jadi aku bilangnya itu hantunya yang berkelas ya, karena memang dia keren begitu ya, karena dia pakaiannya bikin dia keren dan biasanya disertai dengan bling-bling ya, manik-manik gitu, kilat-kilat gitu, seperti itu, dan tampangnya itu bagus ya. Jadi nggak serem gitu ya, seperti manusia aja, cuma dia pucat aja gitu teman-teman. Nah itu adalah yang kelima. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas gitu ya, cuma takut videonya kepanjangan juga ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, ntar aku pikirin ya, coba mungkin ada bisa angkat topik apa jadi sebuah video ya, supaya teman-teman nggak terlalu panjang juga ngikutinnya dan nggak terlalu pusing ya membayangkannya gitu ya dari video monolog aku ini gitu ya teman-teman ya. Ya paling itu aja teman-teman, 5 klasifikasi ya hantu yang ya aku bisa sharing ya teman-teman ya, sebagai seorang indigo yang udah hidup hampir 40 tahun ya sampai sekarang gitu ya teman-teman ya. Ya paling seperti itu aja teman-teman untuk video monolog kali ini ya. Terima kasih ya udah sempetin waktu gitu ya sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita ketemu lagi di video monolog aku yang lain ya. Ya makasih ya teman-teman ya.